Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melody Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penyelesaian codingan program C++ untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan untuk tugas video pada soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini kita disuruh membuat program dengan menginput string. Lalu kita cari apakah bisa dibagi dengan 25. Nah, dengan ketentuan itu hurufnya itu bisa kita acak dan merupakan kombinasi dari kelipatan 25. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, string itu kan kumpulan beberapa karakter kan. Karakternya itu bisa berupa huruf maupun angka. Nah, kalau stringnya itu kita masukkan huruf, huruf itu kan nggak bisa dibagi dengan 25. Nah, makanya itu di sini bagaimana ketika kita menginputkan sebuah string, tapi kita bisa bagi dengan si angka 25. Nah, baik, langsung saja untuk angka awal ketika kita memulai program di C++. Seperti biasa, angka awalnya kita akan memanggil si fungsinya terlebih dahulu. Fungsi yang pertama ini ada fungsi yang namanya itu include iostream. Nah, tugas dari fungsi include iostream itu tuh sebagai pemanggil nih atau pengarah dari si perpustakaannya atau library ketika kita bisa menginput suatu datanya dan menghasilkan si outputnya. Nah, biasanya itu input sama outputnya itu berupa perintah fungsi in dan out. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua ini kita akan menggunakan fungsi yang namanya itu fungsi include string-nya. Include string. Nah, tujuan dari si fungsi include string ini agar kita bisa menginput beberapa karakter itu dalam jumlah banyak. Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga, kita menggunakan fungsi yang namanya itu using and space std. Kemudian kita tutup. Nah, fungsi dari yang ketiga ini, using and space std itu agar kita tidak ribet nih kalau kita ingin menuliskan suatu program standar di codingan C++-nya. Kayak gini, fungsi in sama si out kan kalau kita ingin memasukkan si in dan si out kan kita harus mulai kan programnya. Nah, yaitu dengan cara memasukkan si std. Nah, supaya nggak ribet, nah kita langsung panggil di awal fungsinya yang namanya itu using and space std. Berlaku pula untuk program standar C++ lainnya kayak if, else, dan lain-lain. Nah, lanjut. Kita akan masuk ke si program utamanya, yaitu fungsi in main. Nah, karena kita tadi kan ingin membagi sebuah string kan dengan angka 25. Nah, semua perhitungan atau langkah-langkah tersebut itu termasuk ke dalam program utama yang namanya itu fungsi in main. Nah, biasanya sebagai penanda nih pembatas antara program utamanya dengan yang fungsi yang di atas tadi kan. Nah, kita kasih tanda dengan menggunakan kurung perawal. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan menginput tipe data dan variabelnya terlebih dahulu. Di sini untuk tipe data yang pertama itu menggunakan tipe data string. Dengan variabel, di sini saya menggunakan variabel input, kemudian ditutup. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menggunakan tipe data integer, dan variabelnya itu bernama variabel A dengan fungsi menggunakan array. Dan indeksnya itu batasnya sampai 100. Jadi, untuk yang tipe data yang kedua ini dan variabel yang kedua tuh sebagai pemasukan angkanya kan. Kan kalau nginput string itu kan nggak huruf doang kan, yaitu kita juga bisa menginputkan angka. Nah, untuk angkanya ini di sini untuk batasannya itu sebanyak 100. Jadi, makanya di sini saya menggunakan array. Nah, selanjutnya ada tipe data lagi integer dan variabelnya hitung. Nah, karena kita ingin menghitung pembagian habis dibagi 25 atau kelipatan 25. Makanya kita panggil variabel baru. Di sini saya namain variabelnya itu sebagai hitung. Terus sama dengan kita inisialisasikan, kita mulai dari 0 karena untuk hitung sendiri itu kan masih kosong kan. Nah, makanya di awal kita inisialisasikan, kita masukkan nolnya 0 terlebih dahulu. Nah, terus ada tipe data lagi yang namanya itu bool atau boolean yang menghasilkan tipe data bernilai benar dan salah. Nah, dengan variabel habis. Nah, jika stringnya itu habis dibagi 25 atau kelipatan 25, di sini saya panggil variabel baru yaitu habis dengan inisialisasi yang pertama saya namakan dengan false. Kemudian tutup. Nah, setelah masukkan atau deklarasi seluruh variabelnya, di sini kita langsung bisa saja panggil si fungsi cout dan in-nya. Yang pertama, saya akan masukkan untuk menginput stringnya seperti ini. Masukkan string, contoh. Nah,
setelah kita menggunakan fungsi in, kan kita akan menampilkan hasilnya di outputnya nanti kan, berupa kata-kata yaitu masukan string. Nah, ketika kita bisa menginputkan dan muncul, nah kita panggil yang variabel yang di atas tadi, yang sudah kita deklarasikan, dengan menggunakan fungsi in. Nah, jadi di sini kita akan simpan variabelnya itu, yaitu input yang di atas tadi. Kita simpan ke fungsi in ini. Terus ditutup. Nah, setelah sudah kita masukkan untuk stringnya, yaitu menginput karakternya berupa huruf maupun angka, baru kita masuk ke proses perulangannya dengan menggunakan perulangan for. Nah, untuk perulangan for itu, kan kita menginput variabel baru lagi. Biasanya tuh variabelnya tuh kayak variabel i, j, ataupun dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, kalau kita setiap menginput variabel kan, kita masukkan juga kan tipe datanya. Nah, makanya di for ini, kita masukkan juga tipe datanya, yaitu integer. Kemudian baru kita bisa manggil si variabelnya, yaitu variabelnya di sini berupa variabel i. Nah, di dalam for ini ada tiga bentuk, ada inisialisasi, kondisi, sama perulangan. Untuk inisialisasinya, yaitu yang pertama ini, yang bagian input si variabelnya, dan inisialisasinya, yaitu variabel i, kita mulai dengan 0. Terus untuk kondisinya nih, yang di tengah-tengah, kita akan panggil si input. Selama input yang berindeks i, itu tidak sama dengan 0. Kemudian perulangannya itu I plus plus. Nah, untuk kondisi yang input berindeks I ini kan menggunakan array, terus yang artinya tuh tidak sama dengan 0, artinya tuh kita harus benar-benar masukkan si stringnya ketika hasil outputnya nanti. Jadi kalau kita nggak masukkan input stringnya, langsung kita enter-enter saja, maka programnya itu akan terus meminta untuk memasukkan si stringnya. Nah, makanya di sini kondisinya tuh inputnya itu harus harus kita masukkan, yang artinya itu tidak boleh sama dengan 0. 0 ini artinya kosong, bukan 0. Terus kita akan masuk ke kondisi baru. Nah, di dalam perulangan for ini kan, perulangan yang kita harus menginputkan si stringnya tuh harus kita inputkan. Jadi stringnya tuh benar-benar harus kita masukkan dan tidak boleh kosong atau null. Nah, baru kita masuk ke proses kondisi. Nah, string itu kan ada huruf dan ini kan angka, yaitu berupa kumpulan karakter-karakter. Bisa berupa simbol, huruf, angka, dan lain-lain. Nah, karena kita inputkan stringnya itu bermacam-macam, nah tadi kan syaratnya bisa dibagi dengan 25 atau kelipatan 25. Nah, maka kita di sini panggil untuk kondisinya, syaratnya dengan menggunakan fungsi if. Terus kita masukkan yang dimana kalau habis dibagi 25 atau kelipatan 25 itu kan berupa bentuknya itu kayak angka kan. Nah, makanya di sini kita panggil variabelnya yang di atas tadi, variabel input berindeks i yang di perulangan ini. Terus kita masukkan yaitu angkanya. Angkanya itu dari 0 sampai atau dan 9. Nah, karena kita input stringnya tuh merupakan kelipatan 25, maka kita masukkan angka-angkanya, yaitu angka 0 dimulai dari 0 sampai ke 9. Jadi biasanya kan menyebutkan angka 1 sampai 10 kan. Jadi di sini untuk angkanya sendiri itu kita pecah-pecah gitu. Jadi angkanya tuh dibaca sebagai satu. Satu kayak 0 terus 1 2 3. Jadi kalau misalnya pengen input 3 angka nih atau 2 angka 12. Jadi kan di sini kita udah deklarasikan, kita udah masukkan angkanya tuh 0 sampai 9. Nah, maka misalnya 12 ya satu juga kebaca, angka 2 itu juga kebaca. Terus di dalam kondisi if ini kita akan hitung untuk pembagian 25-nya. Di dalam kondisi if ini kan kita akan hitung kan, jadi kita masukkan untuk variabel A dengan indeks itu sama-sama dengan input indeks I kurang kemudian
Nah, di dalam kondisi if ini kan ada syarat hitungnya kan, yaitu variabel A hitung yang rumusnya itu input indeks I kita kurang dengan nol. Jadi itu ini tuh ada suatu rumusnya, ada rumus lagi, yaitu di sini rumusnya tuh input indeks ini kan dikurang dengan nol. Lalu kita simpan ke dalam variabel yang namanya itu A dengan indeksnya itu hitung. Terus, nah untuk arti atau fungsi yang hitung ini tuh yang pertama tuh kita akan tukar nih, tukar karakter angkanya itu menjadi tipe data integer. Dan kita akan menyimpannya ke dalam variabel yang namanya a ini. Terus kita hitung, itu hitung plus plus. Hitung plus plus ini, jadi itu kita akan nambah nih nilainya itu akan kita hitung terus menerus agar posisinya nanti pas kita simpan di variabel array ini a itu tuh akan terus berlanjut. Nah selanjutnya baru kita masuk ke rumus untuk mencari kelipatan 25-nya dengan menggunakan peluangan lagi yaitu for. Kita masukkan lagi peluangan yang pertama itu ada variabel i. Nah, di dalam perulangan yang ketiga ini, for ini, jadi kita tuh akan hitung angkanya itu, kita akan gabung dengan dua angka. Semisal, saya menginputkan angkanya itu 3, kayak 150 atau 152 lah. Nah, itu angka. Nah, jadi kita akan input nih, apakah 152 itu bisa habis dibagi 25 atau merupakan kelipatan 25. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kita bacanya tuh kita bedah satu-satu angkanya. Kita bedah, kita satu simpan sendiri, 5 itu sendiri, 2 itu sendiri. Nah, tadi kan kita akan melakukan proses tukar-menukar kan. Nah, kita akan tukar. Kita pasangkan terlebih dahulu dengan menggunakan dua bilangan dulu. 1 sama 5 digabung dulu kan. 15 itu bisa nggak dibagi 25? Nggak bisa, jadi bukan. Terus gabung lagi, cek cek syarat yang lainnya. Satu digabung dengan dua. Nah, terus digabung 12 kan? Nah, 12 itu bisa nggak dibagi dengan 25? Tetap nggak bisa. Jadi cek lagi. Yang kedua, yang ketiga. Jadi 5 digabung dengan 2. 52 itu bisa nggak dibagi dengan 25? Nggak bisa kan? Nah, jadi cek lagi. Yang terakhir, 2 digabung dengan 1. Menghasilkan 21. Terus 21 itu bisa nggak dibagi dengan 25? Tetap nggak kan? Nah, jadi 2 kan tadi masih ada 5. 2 digabungkan dengan 5, yaitu 25. Nah, kan bisa nih 25 dibagi dengan 25. Jadi syaratnya itu merupakan suatu kelipatan 25. Nah, makanya itu ketika saya mengasih contoh input hanya itu 150 dia 52. Namun bisa merupakan kelipatan 25 karena angkanya itu bisa kita acak-acak, bisa kita tukar dari satu ke satu yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita nggak baca sebagai angka 152, tapi membaca sebagai angka kita tukar-tukar seperti itu. Nah, karena tadi kan menginput angkanya itu rumusnya itu dua bilangannya digabungkan. Jadi untuk perulangannya itu ada dua. Yang pertama tuh perulangan for i, terus kita masuk lagi untuk perulangan yang kedua, yaitu perulangan for j. For i. Nah, setelah kita masukkan untuk rumus perulangan yang kedua, baru kita masuk nih untuk kondisi selama i-nya itu tidak sama dengan j, maka kita akan masukkan untuk rumusnya, menghitung gabungan dua angka tadi. Kita masukkan untuk syaratnya terlebih dahulu menggunakan if selama i-nya itu tidak sama dengan j, maka di dalam if ini kita akan melakukan perhitungannya. Kalau tadi kan di sini syaratnya saya menggunakan dua bilangan yang digabungkan. Nah, kalau digabung satu sama dua, misalnya seperti tadi, 152. Misalnya saya ini menggabung angka 1 dan angka 2. Kalau digabung kan nggak langsung jadi angka 12 kan? Atau digabung 2 tuh nggak langsung jadi angka 12. Jadi di sini rumusnya tuh kita melibatkan perkalian. Nah, kita panggil seperti biasa untuk tipe datanya integer. Terus di sini saya deklarasikan lagi. Saya mengambil variabel baru lagi dengan dua angka.
Yaitu dengan rumusnya itu, yang perulangan yang pertama tadi, yang A berindeks I, yang ini, kemudian kita kalikan dengan 10. Kita kalikan dengan 10. Kemudian kita tambah dengan variabel A yang berindeks perulangan J tadi, yang kedua. Kemudian ditutup. Nah, saya jelaskan ulang lagi, kenapa sih harus dikali dengan 10? Karena kan kita ingin menggabungkan dua angka kan, seperti tadi. Kita gabung 1 dengan 2. Nah, jika digabung 1 sama 2, nah, nggak bisa kan, langsung jadi angka 12. Nah, makanya di sini kita kan perlu kalikan dengan 10. Karena tadi kelipatannya itu berbentuk puluhan, yaitu 25. Makanya di sini kita kalikan dengan puluhan, yang sifatnya itu dengan 10. Terus, kan perulangan itu perulangan yang pertama kan, jadi tadi 1 dikali dengan 10, yaitu 10. Nah, untuk yang angka yang kedua, yaitu yang perulangan J, tadi kan 2. Jadi 10 ditambah 2, 12. Baru nih, angka 1 digabung 2 bisa menghasilkan angka 12. Nah, seperti itu. Nah, terus kita masuk lagi untuk kondisi lagi nih. Baru jika if-nya dua angka modulo habis dibagi 25 sama dengan 0, maka di dalam if yang kedua ini kita masukkan untuk variabel habisnya itu bernilai benar, yaitu true. Nah, setelah semua rumusan perulangan untuk menghasilkan nilai kelipatan 25, baru nih yang terakhir, tahap yang terakhir kita akan masuk ke proses menghasilkan outputnya nanti. Nah, kita pakai fungsi cout lagi. Kita panggil dulu nih, jika kondisi if yang di atas itu tadi benar-benar habis. Nah, maka kita akan cetak untuk yang pertama. Nah, di sini untuk syaratnya tadi, jika syaratnya itu terpenuhi, jika benar-benar bisa habis dibagi dengan 25, kita kan akan cetakkan ke hasil outputnya nanti, yaitu berupa kata-katanya itu hasilnya itu bisa membentuk kelipatan 25. Nah, jika bukan, maka kita akan panggil, yaitu fungsi yang namanya itu else, yaitu fungsi yang bukan berada di semua jalan yang di atas tadi. Itu bukan berada seluruh suatu perhitungan-perhitungan di atas. Jadi fungsi else ini tuh selain dari ketika kita tadi menginput untuk perhitungan perulangan mencari kelipatan 25. Nah, kalau hasilnya itu bukan benar-benar habis dibagi 25 kan, yaitu if yang di atasnya kan, seluruh if yang di atas. Nah, maka di sini kita panggil fungsi else, yaitu fungsi selain dari fungsi if. Jadi fungsinya tuh benar-benar beda. Nah, maka kita akan cetak nih hasilnya itu tidak bisa bentuk dari 25. Dah, setelah melakukan untuk pemecahan penghitungan soal nomor 4, baru nih kita lihat untuk hasil outputnya nanti. Ada yang dua. Oh,
Nah, baik, di sini saya akan masukkan untuk contoh stringnya. Saya menginput sama seperti tadi angka 152. Nah, di sini saya masukkan stringnya itu bisa berupa huruf kan, Maylan dan angka. Terus enter. Nah, jadi hasilnya bisa membentuk kelipatan 25. Karena tadi kan sudah saya jelaskan angkanya itu kan kita pecah-pecah nih. Terus angkanya tuh bisa kita acak, bisa kita tukar-menukar. Nah, ketika kita tukar-tukar, kita bisa nemu nih, yaitu 2, kita gabung dengan 5, kita tukar 2, digabung dengan 5, ditukar seperti itu. Yang hasilnya bisa membentuk kelipatan 25. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti saya akan jelaskan dalam bentuk PDF-nya nanti. Nah, di sini saya akan kasih contoh yang lain. Nah, di sini saya akan masukkan hurufnya itu menggunakan kata Milan, yaitu nama saya sendiri, dengan contoh angkanya itu misalnya 275. Itu kan jika digabung kita bisa menemukan dua angka yang benar kan? Itu dua angka tersebut, angka gabungan itu bisa dibagi dengan 25. Jadi nanti hasilnya bisa membentuk kelipatan 25. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di bentuk PDF-nya nanti sama seperti penjelasan yang Melan 152 tadi. Terus di sini nih saya akan mengasih contoh output yang cetakannya tidak bisa dibagi dengan kelipatan 25. Habis dengan 25. Misalnya saya akan masukkan lagi Mela, misalnya 263. Bisa nggak sih habis dibagi 25 walaupun angkanya kita tukar-tukar? Nah, tetap nggak bisa nih. Jadi hasilnya itu tidak bisa membentuk kelipatan 25. Ini string. Nah, baik. Cukup sekian penjelasan untuk codingan program C++-nya. Lanjut untuk penjelasan bentuk program-program yang lainnya, yaitu bentuk pseudocode-nya, deskripsi programnya, bentuk flowchart-nya, dan penjelasan hasil akhir programnya yang tadi, yang lebih kompleks. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan untuk bentuk pseudocode programnya terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk pseudocode program itu sama seperti bentuknya tuh codingan program C++ yang tadi. Namun, kalau di pseudocode, kita akan manggil variabelnya terlebih dahulu. Kita deklarasi variabelnya itu di awal. Nah, makanya di sini kita deklarasi varnya tuh kita langsung masukkan semua variabel yang ada di codingan C++ tadi. Ada variabel input kan, bertipe data string, terus variabel A. Di sini tadi variabel A-nya tuh huruf kecil. Nah, dengan menggunakan fungsi array dan tipe datanya itu integer. Terus ada variabel lagi, tadi kan pakai tipe data integer, ada variabel hitung, i, d, dan dua angka yang tadi. Terus variabel habis, yaitu bertipe data boolean, yaitu data yang menghasilkan yang lainnya tuh apakah benar atau tidak, yaitu true dan false. Nah, setelah kita sudah mendeklarasikan seluruh variabelnya di paling awal, lanjut kita akan baru bisa memulai si programnya dengan begin. Nah, biasanya kalau di Sedokot ini untuk bentuk si in dan si out-nya yang di program C++ tadi, kalau di Sedokot itu bentuknya tuh read dan write. Untuk read itu si in dan untuk write itu si out. Nah, untuk proses-prosesnya atau inisialisasinya di sini menggunakan simbol panah yang mengarah ke sebelah kiri. Nah, tadi kan kita masukkan variabel hitung kan, kita deklarasikan dengan memasukkan angkanya itu 0. Kemudian ada variabel yang baru juga yaitu habis. Kita inisialisasikan, kita masukkan juga nilainya itu misal false. Baru kita masuk ke perulangannya. Perulangan yang pertama itu kan i. Kita masukkan 0 dengan kondisi to input i-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau tidak kosong. Nah, jadi kita harus menginputkan stringnya itu harus benar-benar diinputkan. Nah, terus kita akan lakukan kondisi if karena string itu merupakan kumpulan karakter-karakter. Namun apakah bisa dibagi 25? Makanya di sini kita harus panggil kondisi if, kita panggil syaratnya. Nah, di sini input i-nya itu kita akan masukkan angkanya itu 0 sampai 9. Baru kita masukkan untuk variabel hitungnya. Nah, untuk rumusnya itu input dikurang dengan 0. Nah, untuk rumus ini kita simpan ke variabel yang namanya tuh A dengan indeks hitung. Terus kita akan mulai perulangannya itu dengan hitung plus plus.
Terus kita tutup kondisi if ini, terus untuk kondisi for juga kita tutup. Nah, baru kita menginput angka-angkanya kan tadi angkanya itu mengambil dua angka. Jadi untuk perulangannya itu juga ada dua. Perulangan yang pertama itu I, kita masukkan 0, terus to, kondisi hitung dikurang dengan 1. Lalu kita lakukan untuk masukkan ke perulangan yang kedua. Terus di sini J kita masukkan juga 0, terus kita hitung juga tuh selama hitung itu dikurang dengan 1. Maka kita lakukan di sini nih untuk kondisi if ada syarat selama I-nya itu tidak sama dengan J, maka kita akan lakukan untuk menggabungkan dua angka. Nah, karena di sini tadi kan angkanya itu kita bisa masukkan berapa aja nih. Semisal contohnya saya masukkan angka nih. Nah, kalau kita masukkan 3, jadi untuk habis di 25. Nah, itu syaratnya tuh kan menggabungkan dua angka saja kan. Nah, makanya di sini variabel yang dua angka ini kita masukkan rumusnya, yaitu untuk bilangan yang pertama kita kalikan dengan 10, baru ditambah dengan bilangan yang kedua. Karena jika suatu bilangan kalau kita gabungkan itu tidak akan selalu tidak bisa langsung menghasilkan nilainya itu puluhan. Tadi kan 25, 25 kan angkanya itu berupa puluhan kan. Nah, makanya itu kalau misalnya digabung kayak tadi 1 sama 2 digabung itu kan nggak langsung angka dua angka kan. Nah, makanya di sini angka pertama kan 1. 1 ini kita kalikan dulu dengan 10. Lalu kita tambah dengan angka yang kedua, yaitu 2 tadi. Jadi 10 ditambah 2, 12. Jadi bisa nih 12 menghasilkan angka 12. Baru 12 itu baru kita boleh bisa dibagi dengan si angka 25 itu. Nah, terus jika habis, benar-benar habis, maka kita masukkan, yaitu kita inisialisasikan, yaitu benar. Terus kita tutup kondisi if ini juga, yang I tidak sama dengan, selama I tidak sama dengan J, kita tutup juga. Terus perulangan yang juga ditutup, perulangan yang bagian J, ini perulangan pada bagian I kita tutup. Nah, jika ada kondisi, baru lagi if benar-benar habis itu bersifat true, maka kita akan lakukan, kita akan cetak ke hasil outputnya nanti. Nah, kalau bisa benar-benar habis dibagi 25, maka kita akan cetak hasilnya itu merupakan kelipatan 25. Kalau tidak, jadi hasilnya itu tidak merupakan bentuk kelipatan 25. Ini selain bentuk dari si if, jadi bentuknya itu beda lagi. Terus kita tutup, yang if, kita tutup juga seluruh programnya menggunakan N. Nah, untuk deskripsi programnya, Nah, untuk deskripsi programnya, yang pertama kita akan mulai di programnya. Kemudian kita akan siapkan tempat nih, kita siapkan memori. Nah, kemudian kita siapkan tempatnya kan untuk menyimpan variabel input. Artinya itu untuk menyimpan kata atau kalimatnya nanti. Terus ada variabel A, yaitu dengan menggunakan fungsi array untuk menyimpan angka-angkanya nanti yang bisa ditemukan dibagi 25 tadi kan. Terus variabel hitung nih sebagai menghitung jumlah angkanya. Terus variabel habis sebagai penanda si hasilnya nanti. Maka variabel I, J, dan dua angka itu sebagai proses perulangannya dan proses perhitungannya. Terus variabel hitung dua angka I dan J itu bertipe data integer. Untuk variabel A bertipe data array integer dan kapasitasnya itu mencakup 100, dan variabel habis bertipe data boolean. Terus sedangkan variabel input bertipe data string dengan kapasitasnya itu maksimal 100. Nah, kemudian kita atur nih untuk nilai awal variabel hitungnya tadi, kita masukkan 0. Dan kita atur juga variabel habis itu kita asumsikan menjadi false sebelum kita hitung nanti. Terus kita masukkan kan, cetakan tulisan, masukkan katanya ke layar si outputnya nanti. Terus kita simpan menggunakan si in. Nah, terus kita simpan, kan kita tunggu nih menginput dari si penggunanya. Lalu kita simpan ke teks tersebut yang tadi ke dalam variabel input menggunakan si in. Terus kita jalankan perulangannya selama i mulai dari 0 sampai ditemukan di tanda paling akhir katanya nanti, yaitu sampai benar-benar ujung, kosong. Terus di dalam perulangan tadi, kita cek nih setiap karakter si inputnya. Jika karakternya tersebut adalah 0 sampai ke 9, maka kita ubah nih karakternya tersebut menjadi angka, yaitu kayak tipe data integer, yang kita simpan ke dalam si array tadi, variabel A, pada ada indeks kehitung. Kemudian kita akan hitungkan dengan menggunakan hitung plus plus. Nah, jika bukan angka, maka program lanjut ke karakter berikutnya. Kemudian setelah semua angkanya itu terkumpul, baru nih kita jalankan proses perulangannya, perulangan bertingkat. Terus kita gunakan variabel I dan J sebagai proses perulangannya dari 0 sampai hitung nanti. Terus di dalam perulangan ini kita akan cek nih, jika indeks I-nya itu tidak sama dengan J, maka agar angka yang sama tidak berpasangan dengan dirinya itu sendiri, maka susun dua angka tersebut menjadi variabel dua angka dengan rumusnya tadi, yaitu variabel A indeks I kita kalikan. Ini
dikalikan dengan 10 dan ditambah dengan variabel A indeks J. Ini perulangan yang I tadi dan ini perulangan yang J tadi. Nah, kemudian kita baru nih bisa cek apakah dua angka itu bisa nggak dia habis dibagi dengan 25 atau modulus 25 sama dengan 0. Jika iya, baru kita ubah variabelnya itu menjadi nilainya itu asumsikan benar, yaitu true. Nah, setelah semua kombinasinya itu sudah selesai kita cek, nah kita lihat nih variabelnya tuh habis nggak. Jika benar, kita cetak ke hasil outputnya nanti dengan kalimat bisa membentuk kelipatan 25. Namun, jika tidak bisa membentuk kelipatan 25 atau false, salah, kita akan cetak hasilnya itu tidak bisa membentuk kelipatan 25 dan programnya itu selesai jalankan. Nah, untuk penjelasan per baris programnya tadi sudah saya jelaskan ketika saya mengoding tadi. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan ulang. Nah, lanjut ke penjelasan bentuk flowchart programnya. Untuk flowchart itu sendiri bentuknya itu seperti diagram alir. Nah, bentuknya itu menggunakan simbol-simbol. Ada simbol oval, jajar genjang, persegi panjang, heksagonal, dan belah ketupat. Di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk-bentuk simbolnya terlebih dahulu. Artinya itu untuk apa? Kalau oval itu untuk mulai program dan mengakhiri program. Untuk simbol jajar genjang, itu tuh untuk menginput dan mengoutput datanya nanti. Terus untuk persegi panjang, ini tuh untuk suatu proses perhitungannya atau langkah-langkahnya nanti. Untuk input itu biasanya digunakan untuk perulangan, suatu perulangan. Terus untuk belah ketupat tuh jika kondisi yang ada syaratnya, yaitu if yang tadi. Nah, langsung kita mulai kan? Kita start, terus kita simpen, kita manggil si variabel input kan, input. Nah, dengan menggunakan simbol jajar genjang. Terus kita panggil juga variabel A yang menggunakan array berindeks kapasitas 100 ini, terus hitung sama dengan inisialisasi 0, dan habis kita inisialisasi dengan false. Di sini menggunakan persegi panjang karena itu merupakan suatu perhitungan yang akan dijalankan saat kita mencari kelipatan 25 nanti. Makanya bentuknya itu persegi panjang. Terus masuk ke perulangannya. Jadi perulangan I-nya tuh kita input 0, masukkan string-nya itu benar-benar harus kita masukkan. Karena I-nya tuh tidak boleh sama dengan kosong. Maka kita baru masuk ke perulangannya. I-nya tuh kita masukkan 0 sampai ke 9. Baru kita hitung dengan menggunakan input dikurang dengan si 0 ini. Terus kita simpan ke variabel yang namanya tuh variabel A indeks hitung ini. Terus masuk ke hitung plus plus. Nah, jika sudah kita akan tarik kembali ke kondisi perulangan I yang paling pertama ini, yang inputnya itu tidak sama dengan kosong. Nah, di belah ketupat ini juga jika salah, kita langsung tarik ke balik proses perulangan yang I yang di atas ini. Sama-sama kita tarik balik. Nah, lanjut ke bentuk heksagonal ini kan ada nilai true dan false. Nah, kalau sudah ditarik semua kondisi-kondisi yang ini, kita akan lanjut ke false seluruhnya. False ini kita baru bisa hitung untuk penjumlahan dua angkanya. Yang pertama tuh kita masuk ke perulangan yang pertama I untuk angka yang pertama. Nah, baru kita masukkan juga alirkan untuk perulangan yang kedua, yaitu variabel J untuk bilangan yang kedua nanti. Dan jika benar, itu kan masuk ke kondisi if kan, selama I-nya itu tidak sama dengan J. Nah, kalau kondisi I-nya itu tidak sama dengan J, maka kita akan masuk ke prosesnya dengan menggabungkan dua angka itu. Rumusnya itu bilangan pertama kita kali dengan 10, baru kita tambahkan untuk bilangan yang kedua. Nah, terus di sini kita masuk nih untuk kondisi if baru. Jika dua angkanya itu benar-benar habis dibagi 25 atau modulo 25, maka kita asumsikan ke proses bahwa habis hasilnya itu bernilai benar. Maka kita lanjut ke proses C++. Untuk proses yang C++ ini, bilangan yang kedua ini, kita akan masukkan atau kita akan tarik lagi ke bentuk heksagonal perulangan yang J di atas tadi. Nah, di sini kenapa J++? Karena kita menginputkan stringnya tuh angkanya tuh nggak harus 2 bilangan kan, nggak harus 3 bilangan. Kalau bisa aja menginputkannya tuh 7 bilangan, 8 bilangan. Nah, maka untuk bilangannya itu kan kita akan masuk ke perulangan terus-menerus yaitu J++. Terus, di bagian perulangan heksagonal J ini, kita akan tarik ke bentuk false-nya itu I++. Nah, kalau udah I++ kan kita tambah dengan bilangan yang pertama kan, kita tarik balik nih untuk ke heksagonal yang pertama tadi, yang variabel I untuk bilangan yang pertama itu. Jangan lupa untuk bentuk belah ketupat yang I tidak sama dengan J, jika salah kita langsung saja tarik ke heksagonal perulangan yang J. Begitupun juga jika kondisi if yang dua angka habis dibagi 25. Nah, jika salah kita akan langsung tarik ke balik panahnya itu ke bentuk heksagonal perulangan J. Nah, jika sudah I++ kan, balik lagi ke I, heksagonal I. Jika salah, kita akan masuk ke kondisi if, yaitu habis. Jika hasilnya itu benar-benar habis, nah if kan habis itu
bentuknya itu kan belah ketupat. Nah, jika benar, kita akan cetak ke hasil outputnya nanti, hasilnya itu bisa membentuk kelipatan 25. Namun, jika hasilnya salah atau false, hasilnya itu tidak bisa membentuk kelipatan 25. Kemudian kita akan jadikan satu. Kita akan akhiri program dengan menggunakan simbol opal N. Nah, selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hasil program yang saya jelaskan saat mengoding tadi. Nah, tadi seperti ini. Data input string yang saya masukkan tadi kan mailan 152. Terus masuk nih untuk tahap penyaringannya atau dipecah-pecahnya. Terus kita dapat nih, kita temukan angkanya itu ada 3, 152, dan tadi kan pakai array kan, indeksnya tuh A, indeks yang pertama 0 tuh 1, terus yang ini 1 itu 5, dan indeks yang 2 ini angkanya itu 2. Sedikit penambahan lagi, jika array itu seluruh kamarnya, itu tuh kita mulai dengan 0. Jadi makanya tadi indeks A-nya tuh dimulai dari 0. Terus untuk nilai variabel hitungnya tuh kan ada 3 jumlahnya, makanya di sini jumlahnya ada 3. Baru nih, kita akan proses pengecekan kombinasinya. Kita akan gabungkan dengan 2 angka saja. Jadi program pasangkan angka-angka tersebut satu persatu menggunakan perulangan bertingkat yang tadi. Jadi kombinasi yang terbentuknya tuh kayak gini. Jadi kan 152 kita pasangkan terlebih dahulu 1 dan 5-nya. Jadi 15, bukan kelipatan 25. Rumusnya tadi kan bilangan pertama dikali dengan 10 ditambah dengan bilangan yang kedua. Jadi 1 dikali 10, 10, 10 ditambah 5, 15. Jadi 15 bukan kelipatan 25. Seperti itu. Sampai ke pengecekan yang terakhir nih, kita temukan 25. Jadi 25 itu ditemukan 25 habis dibagi 25. Jadi bersisa benar-benar bisa dibagi dengan 25 atau kelipatan 25. Jadi di sini untuk pasangannya sendiri ada 6 pasangan. Nah, jadi untuk string dimasukkan manual 152 ini merupakan hasil kelipatan yang bisa dibagi dengan 25. Jadi untuk kata mailannya itu di sini tidak dihitung karena tadi ada kondisi yang namanya itu ini. Selama inputnya itu kita masukkan 0 sampai 9. Jadi untuk huruf yang milenialnya ini tidak dibaca, jadi langsung dibuang saja. Jadi konsepnya itu untuk yang angka 152 ini kita tidak baca sebagai angka ratusan. Kita bacanya itu bukan 152, namun yang angka 152 ini kita pecah-pecah menjadi 3 bagian, lalu kita gabungkan 2 angka saja. Lalu apakah 2 angka itu kita cek, bisa nggak dibagi dengan 25. Nah, gabungan angkanya itu kita bisa tukar yang mana saja selama 2 angkanya itu tidak sama. Nah, ini untuk contoh lain yang angkanya itu tadi kan 275. Jadi ditemukan nih 2 pasangan, 2 dan 5 itu jika digabung menjadi 25, yaitu bisa kita bagi dengan 25. Nah, jadi merupakan pecahan kelipatan 25 kan? Nah, yang ini. Nah, jadi untuk pasangan yang pertama. Ini untuk pasangan yang kedua, itu yang 7 dengan 5. Jadi 7 kali 10 ditambah 5, 75. Jadi ketemu juga untuk kelipatan 25-nya. Jadi kalau pasangannya itu lebih dari 1, maka programnya itu tetap mencetak bahwa hasilnya itu merupakan kelipatan 25. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan tugas video program C++ soal nomor 4. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari saya dan tutur kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.